Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika, yaitu mengenal pecahan sederhana. Ya, anak-anak, perhatikan baik-baik. Materi kita semakin hari semakin sulit, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perkalian, lalu membahas tentang pembagian. Sekarang kita membahas tentang pecahan sederhana. Untuk itu, kalian perhatikan dengan baik, ya. Perhatikan dengan baik. Ustadz harap kalian sudah hafal perkalian terlebih dahulu, supaya nanti kalian bisa dengan lancar untuk porogapitnya. Kalau sudah lancar perkalian dan pembagian, maka kita bisa dengan mudah untuk belajar tentang pecahan sederhana. Oke? Perhatikan ya. Baik, sekarang disiapkan dulu bukunya. Jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa itu bilangan pecahan? Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, apa itu pembilang dan penyebut? Contohnya perhatikan. Di sini ada 1/2. Nah, contoh lagi 1/3 dan 2/4. Nah, ini yang Ustadz lingkari ini adalah bilangan pecahan. Ya. Ini yang Ustadz lingkari adalah bilangan pecahan. Nah, yang atas ini disebut sebagai pembilang, sementara yang bawah disebut sebagai penyebut. Ya, perhatikan, yang atas angka 1 ini disebut sebagai pembilang, yang di bawahnya tanda per ini namanya penyebut. Ya, perhatikan. Apa fungsi dari pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan? Fungsi pembilang untuk menyatakan sebuah bagian yang ditunjuk dalam sebuah pecahan. Sementara penyebut berfungsi untuk menyatakan jumlah seluruh bagian. Nah, lebih mudahnya langsung kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar persegi yang dipotong menjadi 4 bagian. Perhatikan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bagian yang diarsir pada gambar tersebut? Nah, jadi persegi ini dipotong menjadi 4 bagian. Hanya satu saja bagian yang diarsir. Nah, berapa? Ingat, pembilang letaknya di atas. Ada berapa yang diarsir? Ada 1. Nah, penyebut itu merupakan jumlah seluruh bagian. Jadi kalau pengen tahu hasilnya penyebutnya berapa, kita hitung keseluruhan bagian yang ada di kotak ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa pembilangnya 1? Karena pembilang itu adalah bagian yang ditunjuk atau yang diarsir saja. Paham? Jadi yang diarsir cuma 1 disebut pembilang, keseluruhannya disebut dengan penyebut. Paham? Nah, bagaimana cara membaca bilangan pecahan? Nah, caranya adalah yang pertama ada lambang bilangan. Yang kedua adalah ada nama bilangan. Lambang bilangan contohnya 1/2. Nah, perhatikan yang sudah dikasih tanda ini. Ini namanya tanda per, ya. Nah, kita baca dari atas, dari pembilang terlebih dahulu. 1/2. Kita bacanya dari pembilang lalu penyebut, ya. 1/2. 3/6. Kita baca 3/6. Dari pembilang lalu penyebut. Oke? Nah, menentukan bagian dalam sebuah gambar pecahan. Nah, ini ada sebuah lingkaran, ya, ada sebuah lingkaran. Contohnya, Fasya membeli sebuah
kue yang bentuknya bulat. Dia memiliki 6 teman, maka kue itu dibagi menjadi 6 bagian. Nah, berapa banyak bagian yang terdapat pada lingkaran tersebut? Nah, untuk membagi ke teman-temannya berarti dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi lingkaran yang satu tadi dibagi menjadi 6 bagian. Nah, berarti jumlah bagian lingkaran tersebut adalah 6 bagian. Nah, perhatikan. Menentukan bilangan pecahan dari sebuah gambar pecahan. Nah, dari lingkaran tadi sudah diambil 6 bagian. Yang 3 bagian kita arsir. Gambar tersebut dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Gambar yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir yang mana? Oh ini. 1, 2, 3. Berarti ada 3 bagian. Sehingga dalam pecahan ditulis 3/6. Kenapa kok 3/6? Karena dari pembilangnya tersebut dibagi diper dengan jumlah keseluruhan. Bagian yang tidak diarsir ada berapa? Yang tidak diarsir ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 bagian. Sehingga dalam pecahan ditulis 3/6. Kita hitung pembilangnya adalah yang tidak diarsir. Diper jumlah semuanya. Paham ya? Jadi yang ditunjuk oleh perintahnya itu yang ditaruh sebagai pembilang. Nah, semoga kalian bisa paham ya. Itu materi singkat. Pertanyaan silakan tanya ke WA Ustadz. Oke? Mungkin itu saja dari Ustadz Julkan. Semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.